Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Ayu Anjani akan membuat rangkaian Lorentz Koitik berbasis op-amp pada LT-Spice. Kita dapat menuju file, lalu klik New Cinematic. Kemudian kita cari komponen, di sini klik komponen. Lalu kita cari yang pertama itu komponen bit 8. Bit 8 kita gunakan 2 buah bit 8 yang disusun seperti ini. Kemudian kita beri op-amp yang LT 1057 yang kita gunakan di sini ada 5 buah LT 1057. Kemudian kita gunakan di sini kapasitor 1, 2, dan 3. Kemudian kita tambahkan resistor setiap rangkaiannya, R1, R2, R3, R4, dan seterusnya, seperti pada gambar video ini. Kemudian kita atur posisinya. Nah, setelah itu kita tambahkan ground pada pin positif dari LT 1057 agar tidak lupa. Kemudian kita hubungkan menggunakan wire setiap komponennya, yaitu setiap resistor dihubungkan kepada pin positif, maksud saya pin negatif, dan untuk ground ini dihubungkan pada pin positif. Kemudian kita gunakan baterai di sini sebagai power supply. Setelah itu kita hubungkan pin R8 ini ke multiplier. Di sini pin 7 itu sebagai output perkalian. Nah, R11 pada pin 7 yang kedua, multiplier yang kedua. Setelah itu pin 6 diberikan ground, pin 6, pin 2, pin 4. Lalu kita beri label teks dari input TX untuk pin pertama. Ini sebagai input positif, dan pada pin 3 input positif juga. Kemudian kita beri sumber tegangan positif sebesar 15 volt pada pin 8, dan pada pin 5 sumber tegangan negatif sebesar negatif 15 volt dihubungkan menggunakan wire setiap ground, input positif dan negatifnya. Lakukan hal yang sama pada multiplier yang kedua. Kemudian kita save rangkaian ini satu folder dengan library yang akan kita gunakan, karena di sini multiplier ini akan dirubah ke AD633_JT. Jadi kita sudah menyiapkan modulnya atau library-nya. Nah, kita tinggal letakkan satu file aja dengan
modulnya. Kemudian kita buka file library-nya. Di sini kita bisa menginclude, lalu masukkan nama file yang tertera tadi, yaitu ad633_ct.char karena filenya berbentuk char. Lalu kita letakkan di sini, kemudian kita ganti nama demultiplier itu dengan notepad. Nah, di sini ada subtract ad633_ct. Nah, kita diubah pakai itu. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja yang tadi. Nah, setelah itu kita lakukan running. Nah, setelahnya itu 100 milisecond, 0 dan titik 001. Nah, kita di sini sudah ada di simulatornya. Kita perpisah dulu. Setelah itu kita klik pada tegangan X atau tegangan X-nya. Nah, setelah itu kita buat add broadband. Kita klik pada VY. Nah, yang berwarna biru ini yang VY, tegangan Y, sumber Y. Terus di sini ada VZ, sumber tegangan Z. Kita perbesar. Nah, yang biru ini adalah VZ, yang maksud saya yang merah itu yang paling atas VZ, yang kedua itu yang biru VY, dan yang berwarna hijau itu VX. Ini adalah grafik time series. Hasil grafik ini sama seperti metode numerik menggunakan Python untuk X, Y, dan Z. Kemudian kita dapat membuat grafik ruang fasenya. Nah, di sini ada lebih grafik ini merupakan grafik time series, yaitu grafik ini sama dengan metode numerik yang menggunakan Python untuk X, Y, dan Z. Kemudian kita dapat membuat grafik ruang fasenya juga. Nah, kita delete terlebih dahulu Z dan Y nya, kita sisihkan yang X. Nah, di sini kita arahkan kursor nih yang berwarna kuning ini pada sumbu YX. Nah, ini sumbu X maksudnya. Lalu kita klik di sini. Kemudian kita rubah stylesnya menjadi dengan simbol V dalam kurung VY. Nah, kenapa VY itu? Jadi ini adalah akan menghasilkan grafik ruang fase antara X dan Y, yaitu X terhadap Y. Nah, ini adalah grafik X terhadap sinyal Y. Kemudian kita dapat mengganti untuk VZ. Nah, ini adalah sinyal X terhadap sinyal Z.
itu bentuknya seperti ini. Kemudian kita juga dapat mengubahnya. Nah, kita akan cari di VY ini. Nah, jika disatukan akan seperti yang tadi. Nah, ini adalah sinyal dari VY seperti ini. Demikian eksperimen membuat osilator sinyal chaos dari model Lorenz yang dibuat oleh Lorenz tahun 1963. Nah, berikut ini adalah akan membahas pemrogramannya menggunakan Python. Di sini terdapat pemrograman yang telah dilakukan menggunakan Python. Untuk persamaan di sini ada contoh untuk ruang fase, di mana ada import numpy as np. Jadi setelah kita mendownload Python, maka kita harus mendownload dulu numpy dan matplotlib-nya. Nah, di sini ada numpy, kemudian ada prom print solution, lalu ada prom run code 4 import, dan import matplotlib.pyplot as plt. Kemudian di sini ada persamaan diferensial biasa Lorenz berdasarkan persamaan Lorenz. Berdasarkan persamaan Lorenz, di sini terdapat persamaan dx dt. Untuk V0 ini dx per dt, di mana dx per dt sama dengan a. Di sini a-nya itu sama dengan 10, y min x, dan persamaan f1 ini sebagai dy per dy dt persamaan f1, di mana sama dengan min xz ditambah rx dikurangi y. Kemudian persamaan ketiga, nah di sini f2 atau persamaan ketiga itu dz per dt sama dengan xy dikurangi b. Di sini b-nya bernilai 8/3 dikali z, atau bisa dibilang min bz. Kemudian di sini ada x. X adalah waktu awal. Waktu awalnya itu 0,0. Lalu ada x stop, di sini waktu akhir. Kemudian kita tentukan kondisi awalnya. Kondisi awalnya itu ada x, y, z, di mana x itu 0,1, y-nya juga 0,1, dan z 0,1. Dan ini H sebagai step size sebesar 0,01 dengan frekuensi kemunculan data itu sama dengan 250. Kemudian kita akan memanggil solusi dari persamaan Lorenz ini dengan integrate. Di sini ada integrate f. Fungsi f ini ada 3 persamaan di atas. Yang ini ada f0, f1, f2. Kemudian x di sini adalah stop waktu akhir. Ini x stop waktu akhir. Dan yang y ini terdiri dari x, y, z yang ini. Kemudian yang x ini itu waktunya, dan h ini adalah size.
step size. Kemudian untuk memprint solusi di sini ada print nilai solusi numerik, dimana ini print rumusnya pemrogramannya seperti ini, dan yang paling penting itu di sini untuk memprintnya ada print solution X, Y, frekuensi, dimana yang akan kita print yaitu dari X, Y, dan frekuensi. Kemudian ada plot diagram fase. Bagian ini paling penting yaitu nanti akan ada 3 grafik yang akan kita buat. Nah, ada 3 grafik yang akan kita buat, dimana ada Y1, Y0, maksudnya adalah Y1, Y0 ini sumbu Y. Sumbu Y di sini adalah sumbu X, dan sumbu X-nya adalah sumbu Y. Jadi grafik ini grafik sinyal X terhadap sinyal Y. Nah, jadi grafik X terhadap sinyal Y, dan plot yang kedua ini yaitu grafik X terhadap grafik Z. Dan di sini yang plot ketiga itu ada grafik VY atau grafik Y terhadap grafik Z. Nah, kemudian selain dari ruang fase, kita juga membuat time seriesnya. Di sini kita cari yang time series. Nah, di sini ada time series seperti yang sebelumnya. Pada baris pertama itu ada import numpy as np, from print solution import, from run cut 4 import matplotlib, dan persamaan diferensial biasa Lorentz berdasarkan persamaan Lorentz, dimana X atau waktu awalnya itu 0,0 dan waktu akhirnya itu sekitar 50,0. Lalu ada Y atau kondisi awal. Di sini ada X, Y, Z, di mana X, Y, Z nilainya sama 0,1 dan step size-nya itu 0,01 dengan frekuensi kemunculan datanya 250. Nah, untuk menyelesaikan solusi numeriknya menggunakan rungkat orde 4 ini, yaitu dengan diintegrate fxy, x top, dan h itu diambil dari data yang di atas. Yang membedakan dengan yang sebelumnya di fase ruang, persamaan ini jika pada ruang fase persamaannya itu x dengan y, x dengan z, y dengan z. Kalau ini adalah antara Y0 itu sumbu X, sinyal X terhadap waktu. Jadi grafiknya adalah sinyal X terhadap waktu. Ini sinyal X terhadap waktu. Kemudian kita akan membagi atau Kemudian kita akan memanggil metode rungkutan orde 4, bahwa rungkutan orde 4 itu di sini. Nah, di sini adalah modul rungkutan orde 4 yang akan kita panggil juga. Pada metode rungkutan orde 4 itu, misal untuk sinyal X-nya di sini, sinyal XI tambah 1 sama dengan X pada saat awal XI ditambah KX1 tambah 2, lalu KX2 ditambah 2, dan KX3 ditambah K, dan KX4 dibagi 6. Jadi di sini ada K0 itu sama dengan KX1,
K1 sama dengan KX2, K2 sama dengan KX3, dan K3 sama dengan KX4 yang dibagi dengan 6. Bisa juga K0 itu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kemudian bisa saja Z1, Z2, Z3, dan Z4. Kita akan merunning. Sebelum itu kita ada file print solution yang sudah tadi dibahas sebelumnya. Fungsinya itu untuk memprint data. Nah, ini adalah print solution di mana berfungsi sebagai memprint data. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana print datanya. Nah, kita akan merunning file diagram fase dari persamaan Lorentz. Di sini kita sudah ada dalam file pemrograman dari ruang fasenya. Kita langsung klik run modul. Nanti kita tunggu data printnya keluar. Nah, maksud dari data print itu hasilnya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan print data. Kemudian ini akan muncul diagram atau hasil solusi numerik dalam bentuk diagram fase. Nah, kita ke configure subplot. Kita atur biar tidak terlalu menumpuk. Nah, ini adalah bentuk solusi dari ruang fasenya, di mana ada sinyal X terhadap sinyal Y, sinyal X terhadap sinyal Z, dan sinyal Y terhadap sinyal Z. Kemudian kita dapat merunning time series. Nah, di sini kita sudah ada di file pemrogramannya. Kita klik run. Kemudian kita tunggu. Nah, ini adalah print datanya. Nah, di sini akan muncul grafik dari time seriesnya. Kita dapat mengatur pada configure subplot lagi.
Nah, inilah bentuk dari solusi time series menggunakan persamaan Lorentz, di mana ada sinyal cos pada sistem konveksi Lorentz, ada grafik X terhadap waktu, grafik Y terhadap waktu, grafik Z terhadap waktu. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita programkan sebelumnya pada file time seriesnya. Demikian pemrograman Python dengan menggunakan metode Kuta-Ordam 4 untuk menyelesaikan persamaan Lorentz. Mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.